sampai ke wilayah Thailand Selatan, saya menggunakan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta dengan 1 kali transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah menempuh 3 jam penerbangan, saya sampai ke Bandara Hat Yai, bandara internasional di Provinsi Songkhla di bagian Thailand Selatan. Thailand sendiri terbagi atas 5 wilayah, yakni wilayah utara, timur, timur laut, tengah, dan selatan. Saat ini saya hendak menuju Provinsi Satun yang membutuhkan 2 jam perjalanan darat dari Hat Yai. Untuk melepas lelah setelah perjalanan yang cukup panjang, saya memutuskan beristirahat sejenak di salah satu penginapan di Satun. Sawadee-ka, Wara-wara, ยินดีต้อนรับค่ะ Traveler, saya nemu penginapan yang lucu banget di Satun, namanya Bara-Bara Budget Satun. Per malamnya 1 kamar 1.000 baht, atau kalau dirupiahin sekitar 440.000 rupiah. Lihat yuk, masuk. Meski dari luar terlihat sederhana, hotel yang baru beroperasi awal tahun ini memiliki fasilitas cukup nyaman dan lengkap. Ketika berjalan masuk, pengunjung akan langsung melihat kolam renang dan taman kecil yang dapat digunakan untuk bersantai sore. Saya akan mencoba masakan Thailand untuk pertama kali di restoran ini nih. Yuk. Travelers, pernah dengar Tom Yum atau Thai Tea? 2 kuliner khas Thailand yang akrab di telinga orang Indonesia. Nah, jika travelers berkesempatan mengunjungi Thailand, tak ada salahnya untuk mencoba 2 kuliner ini langsung dari tempat asalnya. Selain Tom Yum, saya juga memesan salad pepaya, makanan khas Thailand yang juga menjadi menu andalan di restoran ini. Traveler, sekarang saya udah pesen beberapa masakan Thailand yang salah satunya yang juga terkenal di Indonesia nih, Tom Yum. Nah, terus saya juga pesen salad pepaya yang katanya juga khas ini. Wanginya itu asem dan rasanya kayaknya pedes banget. Yuk kita cobain. Rasanya tuh asem, pedes, tapi lagi segar. Nah, sekarang kita cobain salad pepayanya. Rasanya mirip sama Tom Yum yang tadi, cuman ini lebih menyengat dari pedesnya, tapi tetap segar banget. Nah, traveler, selain ada sayur-sayuran nih, kayak pepaya, ada wortel juga, ada kacang panjangnya juga, tomat juga. Di sini ada telur asin nih, traveler. Yuk kita cobain. Si telur asinnya tadi itu nyimbangin rasa asam sama pedesnya sama asinnya tadi. Nah, sekarang kita harus tutup sama Thai Tea. Lokasi restoran yang berada persis di samping pantai juga membuat pengunjung semakin betah berlama-lama di tempat ini.
sembari menikmati angin pantai, melihat jutaan bintang, dan mendengar deru ombak, suara alam yang paling indah dan menenangkan. Dari Provinsi Satun, travelers bisa pergi mengunjungi beragam pilihan wisata alam yang tersebar di pulau-pulau kecil di wilayah Thailand Selatan. Untuk memudahkan wisatawan yang ingin berlibur, banyak penginapan atau biro perjalanan yang menyediakan paket wisata. Salah satu destinasi favorit wisatawan adalah Pulau Lipe, atau dalam bahasa Thailand disebut Koh Lipe, sebuah pulau di Taman Nasional Tarutao. Swadika Traveler, saya sekarang sudah di Pak Bara Pier, atau dalam bahasa Indonesianya Pelabuhan Pak Bara. Nah, dari sini kita mau menyeberang ke Pulau Lipe. Dari sini kalau naik kapal sekitar 1,5 jam. Nah, saya sekarang sudah ikut salah satu tour yang banyak ditawarkan di sini. Harganya berkisar 2.000 baht sampai 4.000 baht. Ya, berarti paling murahnya sekitar 800.000 rupiah. Nah, yang ini untuk ditempelin di baju, kalau yang ini buat di barang. Paket wisata yang saya ikuti sudah termasuk tiket speedboat pulang pergi, penginapan 1 malam, dan akomodasi wisata selama berada di Pulau Lipe. Setelah menunggu sekitar 30 menit, kapal akhirnya datang dan proses check-in dimulai. Petugas kapal memuat barang-barang di bagian depan kapal terlebih dahulu. Sebelum masuk, penumpang dibagikan nomor urut dan diminta menunjukkan kartu pengenal ataupun paspor. Jika dilihat dari Google Maps, Pulau Lipe berada di sebelah barat daya Pelabuhan Pak Bara. Untuk mencapai Pulau Lipe dibutuhkan waktu sekitar 90 menit dengan speedboat. Sepanjang perjalanan, travelers juga bisa melihat pulau-pulau lain yang masih berada dalam kawasan Taman Nasional Tarutao. Setelah 60 menit berada di atas kapal, kami diajak mampir ke satu pulau kecil yang juga berada di kawasan Taman Nasional Tarutao bernama Koh Kai. Nah, traveler, sebelum sampai ke Koh Lipe, kita diajak mampir dulu ke Koh Kai. Nah, di sini ada cerita menarik soal gua di belakang kita yang katanya kalau pasangan lewat gua itu mereka akan langgeng terus nih. Makanya waktu perayaan Hari Valentine di sini ramai banget turis. Tempat ini juga terkenal untuk spot pre-wedding pilihan. Sebelum turun, petugas kapal mengingatkan kami hanya memiliki waktu 15 menit untuk menjelajahi pulau kecil dan cantik ini. Tak terasa 15 menit berlalu, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke Koh Lipe. Setelah 30 menit, kira kami sampai di Koh Lipe. Di Koh Lipe. Pulau Lipe atau Koh Lipe merupakan salah satu tujuan favorit wisatawan. Maka tak heran, di sini cukup banyak pilihan penginapan, tergantung budget masing-masing travelers.
mulai dari homestay atau penginapan dengan budget ekonomis maupun resort dengan fasilitas bintang 5. Travelers, sekarang saya sudah berada di Pulau Lipe dan saya sudah berada di salah satu resort. Saya mau istirahat dulu sebentar sebelum kita lanjut lihat keadaan bawah lautnya Pulau Lipe. Salah satunya seperti Bundaya Resort, penginapan dengan konsep cottage yang menawarkan suasana dan asri. Fasilitas di dalamnya juga terbilang lengkap. Kamar dengan satu tempat tidur besar, cocok untuk traveler yang ingin mencari referensi bulan madu. Beristirahat sebentar, saya kemudian berkemas untuk menjelajahi keindahan bawah laut di lokasi sekitar Koh Lipe. Fasilitas ini sudah termasuk dengan penginapan dan tiket speedboat pulang pergi yang sebelumnya sudah saya beli. Travelers bisa membawa perlengkapan snorkeling sendiri atau meminjam dari agen wisata. Ada beberapa spot snorkeling yang ditawarkan di sini. Untuk info lebih lanjut tentang spot snorkeling, travelers dapat bertanya langsung kepada pengemudi kapal yang sekaligus menjadi pemandu wisata. Karena Provinsi Satun berada dekat dengan perbatasan Malaysia, beberapa pemandu di sini dapat berbahasa Melayu yang mirip dengan bahasa Indonesia. Sampai di tempat snorkeling, saya sudah tidak sabar untuk langsung melihat alam bawah laut di sini. Meski tidak menyelam terlalu dalam, traveler sudah bisa menemukan ikan warna-warni yang lucu. Ternyata 25% populasi ikan tropis di dunia ditemukan di area ini loh. Beberapa terumbu karang juga masih hidup dan menjadi rumah ikan, seperti rumah ikan badut ini. Snorkeling, saya menikmati sunset di Sunset Beach atau dalam bahasa Thai disebut Hat Pramong. Wah, pemandangan matahari tenggelam di ujung lautan yang sangat cantik dapat langsung dinikmati di depan mata pengunjung dari pantai ini. Tak heran, lokasi ini ramai oleh wisatawan, terlebih ketika mendekati waktu sunset. Untuk sampai ke pantai ini, travelers bisa berjalan kaki selama 60 menit dari resort atau cukup naik speedboat selama 15 menit. Meski matahari sudah tenggelam, bukan berarti perjalanan saya di Pulau Lipe telah usai. Ada satu lokasi lain yang menjadi favorit wisatawan untuk berjalan-jalan di waktu malam ketika berada di pulau ini. Nah, travelers, jika travelers memilih untuk bermalam di Pulau Lipe, travelers bisa mengunjungi Koh Lipe Walking Street yang buka dari jam 6 sore hingga jam 12 malam. Di sini tuh ada toko makanan, ada toko baju, ada massage, dan bahkan ada paket-paket wisata yang bisa travelers pilih untuk rencana liburan berikutnya. Di Koh Lipe Walking Street, travelers juga dapat menemukan berbagai toko aksesoris khas Thailand yang dapat menjadi alternatif oleh-oleh yang dapat travelers bawa pulang. Toko lain yang juga
juga mudah ditemukan adalah makanan. Setelah berkeliling, saya tertarik mencoba salah satu jajanan khas Thailand yang banyak dijual di toko-toko makanan di sini. Namanya noti. Kalau saya perhatikan, cara buatnya sangat mirip dengan cara membuat kulit martabak di Indonesia. Adonan yang mulanya berbentuk bulat kemudian dilebarkan dan digoreng di atas minyak panas. Kulit kemudian dilipat-lipat sehingga berbentuk persegi panjang dan digoreng hingga berwarna kecoklatan. Ternyata ada varian lain yang menggunakan isian telur, persis seperti martabak telur jajanan malam di Indonesia. Kemudian dipotong-potong. Dari potongannya saja sudah terdengar keringnya kulit noti. Untuk pelengkap, di atasnya ditambahkan susu untuk manis dan jadilah noti saya. Nah, sekarang saya mau nyobain noti yang katanya cemilan khas Thailand. Jadi tadi saya lihat dibuatnya dari kulit, kayak kulit martabak gitu sih. Terus digoreng, terus dikasih susu. Manis, agak-agak gurih, pastinya crunchy, enak banget. Semakin malam, Walking Street ini semakin dipadati pengunjung yang sebagian besar merupakan turis. Meski di gapura depan tertulis jika Walking Street ini buka hingga pukul 12 malam, toko di sini kebanyakan telah bersiap tutup ketika waktu menunjukkan pukul 10 malam. Nah, jadi travelers, itu dia perjalanan saya mengunjungi 2 provinsi di wilayah Thailand Selatan. Nah, pada episode berikutnya saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi 1 provinsi lagi yang juga masih terletak di wilayah Thailand Selatan. Penasaran seperti apa? Jadi tetap saksikan Journey Way to Explore. Metro TV, knowledge to elevate.